Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dika Azizul Hayat akan mempresentasikan tentang gravimetri. Analisis gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dengan penimbangan. Tahap awal analisis gravimetri adalah pemisahan komponen yang ingin diketahui dari komponen-komponen lain yang terdapat dalam suatu sampel, kemudian dilakukan pengendapan. Pengukuran dalam metode gravimetri adalah dengan penimbangan. Banyaknya komponen yang dianalisis ditentukan dari hubungan antara berat sampel yang hendak dianalisis, massa atom relatif, massa molekul relatif, dan berat endapan hasil reaksi. Persyaratan pada analisa gravimetri yaitu yang pertama, zat yang ditentukan harus dapat diendapkan secara terhitung, yaitu 99%. Yang kedua, endapan yang terbentuk harus cukup murni dan dapat diperoleh dalam bentuk yang cocok untuk pengolahan selanjutnya. Analisis gravimetri dapat dilakukan dengan cara pengendapan, penguapan, dan elektrolisis. Metode pengendapan. Sampel yang akan ditentukan dengan gravimetri ditimbang secara kuantitatif, dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian diendapkan kembali dengan reagen tertentu. Senyawa yang dihasilkan harus memenuhi syarat, yaitu memiliki kelarutan sangat kecil sehingga bisa mengendap kembali dan dapat dianalisis dengan cara menimbang. Endapan yang terbentuk harus berukuran lebih besar daripada pori-pori atau alat penyaring atau kertas saring. Kemudian endapan tersebut dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis dengan ion endapan. Hal ini dilakukan untuk melarutkan pengotor yang terdapat di permukaan endapan dan memaksimalkan endapan. Endapan yang terbentuk dikeringkan pada suhu 100–130 derajat Celcius atau dibijarkan sampai suhu 800 derajat Celcius tergantung suhu dekomposisi dari analit. Metode penguapan digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Cara yang dilakukan dalam metode ini dengan cara pemanasan dalam gas tertentu atau penambahan suatu reaksi tertentu sehingga komponen yang tidak diinginkan mudah menguap atau penambahan suatu reaksi tertentu sehingga komponen yang diinginkan tidak mudah menguap. Metode penguapan ini dapat digunakan untuk menentukan kadar air atau hidrat dalam suatu senyawa atau kadar air dalam suatu sampel basah. Berat sampel sebelum dipanaskan merupakan berat senyawa dan berat air kristal yang menguap. Pemanasan untuk menguapkan air kristal adalah 110–130 derajat Celcius. Garam-garam anorganik banyak bersifat higroskopis sehingga dapat dilarut. Ditentukan kadar hidrat atau air yang terikat sebagai air kristal. Metode elektrolisis. Metode elektrolisis dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logam. Ion-ion logam berada dalam bentuk kation apabila dialiri dengan arus listrik dengan besar tertentu dalam waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasi 0. Endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya, misalnya mengendapkan tembaga terlarut dalam suatu sampel cair dengan cara mereduksi. Cara elektrolisis ini dapat diberlakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar seperti air limbah. Suatu analisis gravimetri dilakukan apabila kadar analit yang terdapat dalam sampel relatif besar sehingga dapat diendapkan dan ditimbang. Apabila kadar analit dalam sampel hanya berupa unsur pelarut, maka metode gravimetri tidak mendapat hasil yang relatif. Kerja metode gravimetri relatif lambat. Yang kedua, memerlukan sedikit peralatan, yaitu neraca dan oven. Tidak memerlukan kalibrasi. Hasil didasarkan pada berat molekul. Akurasi 1–2 bagian per 1000. Sensitivitas analit lebih dari 1%. Selektivitas tidak terlalu spesifik.
Endapan yang dikehendaki yaitu yang pertama mudah disaring dan dibersihkan dari pengotor. Yang kedua memiliki kelarutan cukup rendah sehingga tidak ada analit yang terbuang pada saat penyaringan dan pencucian. Yang ketiga tidak reaktif terhadap udara. Yang keempat, setelah dikeringkan atau dibakar, menghasilkan produk yang diketahui komposisinya. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.